Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lorena Sifatima selaku moderator. Di sini kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Ijarah dan Jualah dengan anggota Lizian Anwariyah dan Mamluatur Rohmah. Untuk presentator pertama yakni Saudari Mamluatur Rohmah, kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mamluatur Rohmah. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian ijarah dan jualah. Next. Yang pertama yakni mengenai pengertian ijarah. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya pengertian ijarah dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni secara etimologis dan yang kedua secara terminologis. Secara etimologis, ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwad yang artinya pengganti. Oleh sebab itu, as-sawabu dalam konteks pahala disebut juga dengan al-ajru yang berarti upah. Menurut Rahmat Syafi'i, ijarah secara bahasa merupakan menjual manfaat, yang mana semisal sewa menyewa kepada hak seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani antara petani dan pemilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memberi hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan tanah sepanjang ia membayar sewa kepada tuan tanah dan bertindak selayaknya menyewa. Sedangkan secara terminologis, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam pendefinisian ijarah. Di antaranya, yang pertama yakni menurut Hanafiyah, akad ijarah ialah akad untuk membolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Menurut Malikiyah, ijarah ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan sebagian yang dapat dipindahkan. Menurut Syafi'iyah, ijarah ialah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan tertentu. Menurut Hanabilah, ijarah ialah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah dan qara' dan semacamnya. Menurut Syahid Sabiq, ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian. Dengan demikian, maksud saya menurut Idris Ahmad, ijarah ialah upah, artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, ijarah adalah mengukur sesuatu dengan adanya imbalan. Kalau menurut bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai sewa menyewa atau upah mengupah, yang mana sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. Juga dapat kita ambil intisari dari pengertian ijarah tersebut bahwasanya sewa menyewa yaitu akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang tersebut, bukan dari barangnya. Next. Selanjutnya yakni mengenai pengertian jualah. Pengertian jualah di sini juga dibagi menjadi dua, yakni secara etimologis dan secara terminologis. Secara etimologis, jualah dalam Al-Mu'jam Al-Wasit bermakna apa saja yang dijadikan
untuk upah atau riswah, yang berarti sogokan. Di dalam kamus Al-Bisri, ju'ala diartikan sebagai al-jaizah, yang berarti hadiah atau persen. Juga diartikan sebagai al-amulah, yang berarti komisi. Sedangkan dalam Wahbah Az-Zuhaili, ju'ala didefinisikan sebagai ju'alah adalah apa saja yang dijadikan imbalan bagi seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Dalam istilah perundang-undangan, hal ini disebut dengan perjanjian yang berimbalan hadiah. Secara terminologis, pengertian ijarah terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yakni Imam Syamsuddin Muhammad Ibnu Khatib Asy-Syarbini, yang juga diikuti oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya mendefinisikan ju'ala dengan ungkapan bahwa kesepakatan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang belum pasti bisa dilaksanakan. Adapun Syahid Sabiq mendefinisikan ju'alah adalah akad atas suatu manfaat yang diperkirakan akan mendapatkan imbalan sebagaimana yang dijanjikan atas suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid, ji'alah atau ju'alah yaitu meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan. Misalnya, seseorang yang kehilangan seekor kuda, dia berkata, "Siapa yang mendapatkan kudaku dan mengembalikan kepadaku, maka aku bayar sekian." Dari beberapa definisi tersebut, pada esensinya adalah sama, namun perbedaannya hanya bersifat lafzi, yang mana kontennya adalah sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya memberi imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang masih belum pasti bisa dikerjakan. Apabila pekerjaan tersebut telah tunai dan memenuhi syarat, maka janji untuk pemberian imbalan tersebut bersifat lazim atau wajib. Lebih simpelnya dikenal dengan sayembara berhadiah di kalangan masyarakat awam. Next. Selanjutnya mengenai dasar hukum. Dasar hukum dari ijarah dan ju'alah, yakni yang pertama ijarah, yang mana fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna, yang artinya jika mereka telah menyusun, jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah untuk mereka. Quran Surat At-Tolaq ayat 6. A'tu wal ajro huqubala ayyajifa araqahu. Berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, mengenai ju'alah. Qala nafqidu su'al maliki waliman ja'a bihi haiblu ba'ir wa ana bihi da'im. Yang artinya, mereka menjawab, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu. Quran Surat Yusuf ayat 72. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Mamlu Atur. Selanjutnya untuk presentator kedua, yakni saya sendiri, kepadanya disilakan. Tentang syarat dan rukun ijarah dan ju'alah. Rukun ijarah ada 4. Yang pertama, akid atau orang yang akad, sigot akad, ujrah atau upah, dan manfaat.
Akid atau orang yang akad bisa disebut dengan mu'jir dan mustajir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Mu'jir adalah orang yang menerima upah dan menyewakan. Mustajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu. Disyaratkan pada mu'jir dan mustajir adalah balik, berakal, cakap, melakukan tasarruf, dan saling meridhoi. Yang kedua, sigot akad atau sigot ijab. Ijab kabul, sewa menyewa, dan upah mengupah. Ijab kabul, sewa menyewa, misalnya, aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari 5.000. Maka mustajir menjawab, aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari. Adapun ijab kabul upah mengupah, misalnya seorang berkata, kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari 5.000. Kemudian mustajir menjawab, aku akan kerjakan pekerjaanmu itu sesuai dengan apa yang kau ucapkan. Yang ketiga yaitu ujrah atau upah, yaitu disyariatkan, diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Selanjutnya, manfaat. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah disyariatkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. Yang kedua, hendaklah beberapa yang objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja. Berikut kegunaannya khusus dalam sewa-menyewa. Yang ketiga, manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah. Yang terakhir yaitu benda yang disewakan disyariatkan kal ain hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. Selanjutnya, syarat-syarat ijarah. Ada 4. Yang pertama adalah syarat al-inqad, yaitu berkaitan dengan akid, zakat, akad, dan tempat akad. Yang kedua yaitu syarat an-nafadz, barang harus dimiliki oleh akid, memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Yang ketiga yaitu adanya yang ketiga yaitu syarat sah. Adanya keridoan dari kedua pihak, manqut alaih, bermanfaat dengan jelas. Yang terakhir yaitu syarat lazim, yaitu manqut alaih, terhindar dari cacat, tidak ada unsur yang dapat membatalkan. Selanjutnya, syarat dari jualah. Yang pertama yaitu orang yang menjanjikan upahnya, yang kedua pekerja, yang ketiga upah, yang terakhir yaitu zigot atau ucapan. Selanjutnya untuk rukun jualah, yaitu sebenarnya rukun jualah ada 4, yaitu kedua belah pihak yang berakad, iwat atau upah, pekerjaan, ucapan, tapi sebagian ulama ada yang menjadikan 5, yaitu memberi jualah, yang menerima jualah, dan dinamakan pekerja, upah, pekerjaan, dan ucapan. Yang pertama yaitu pemberi jualah. Pemberi jualah itu seperti memiliki kebebasan berbuat dengan syarat semua tindakannya sah dengan apa yang dilakukan sebagai upah baik dia sebagai pemilik. Selanjutnya, pekerja. Yang pertama yaitu mempunyai izin untuk bekerja dari orang yang punya harta. Jika dia bekerja tanpa izin darinya seperti ada harta yang hilang atau
dia mengembalikan barang kepada pemiliknya. Yang ketiga yaitu upah berupa harta yang memang menjadi maksud untuk dimiliki. Selanjutnya pekerjaan, yaitu pekerjaan yang ditawarkan memiliki tingkat kesusahan. Dan yang terakhir yaitu sigot atau ucapan. Ucapan ini datang dari pihak pemberi ja'ala, sedangkan dari pihak pekerja, maka disyaratkan ada ucapan dan dengan adanya qabul, walaupun barangnya sudah jelas sebab dan nilainya. Adalah pekerjaannya sama dengan akad perwakilan dan tidak dinilai adalah pekerjaannya sama dengan akad perwakilan dan tidak batal seandainya dia menjawab ya. Seandainya dia menjawab kepada saya akan kembalikan hewanmu atau mobilmu dan saya mendapatkan bayaran atau bayaran 1 dinar, kemudian dia memberi jala berkata ya atau menjawabnya, maka sudah dianggap cukup. Mungkin cukup sekian dari saya. Langsung saja untuk presentator terakhir yakni Saudari Lizian Anwari, kepadanya disilakan. Terima kasih kepada moderator. Pembahasan selanjutnya mengenai macam-macam ijarah dan jualah. Yang pertama yaitu macam-macam ijarah. Next. Macam-macam ijarah dibagi menjadi dua, yaitu ijarah atas ain dan ijarah atas pengakuan tenaga. Ijarah atas ain yaitu menyewa manfaat ain atau benda yang kelihatan. Diisyaratkan bahwa ainnya itu dapat dilihat dan diketahui tempat dan letaknya. Dalam kata lain, hal ini disebut dengan sewa-menyewa. Contohnya, menyewa sebidang tanah untuk ditanami tanaman, atau sebuah rumah untuk didiami, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ijarah atas pengakuan tenaga atau jasa, yaitu mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan terhadap suatu benda. Menurut pengakuan si pekerja, barang itu akan diselesaikan dalam waktu tertentu dan menurut upah yang ditentukan. Dalam kata lain, hal ini dinamakan dengan upah mengupah. Contohnya yaitu jasa servis HP dan jasa tukang kebun. Adapun ju'alah tidak jauh berbeda dengan ijarah, akan tetapi di dalam ju'alah harus ditentukan terlebih dahulu imbalan yang akan didapatkan sebelum melakukan pekerjaan. Sedangkan ijarah menunggu selesai pekerjaannya terlebih dahulu, baru ditentukan imbalan yang akan didapat oleh si pekerja. Next, pembahasan terakhir yaitu akibat hukum akad ijarah dan ju'alah terhadap pihak yang melakukan akad. Secara umum, pengertian akad dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Pengertian akad dalam arti khusus yaitu dikemukakan oleh ulama fikih adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objek atau pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara pada segi yang tampak dari dan berdampak pada objeknya. Sedangkan para ahli hukum Islam atau jumhur ulama memberikan definisi akad sebagai pertalian antara ijab kabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dalam pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah dan unit usaha syariah dan pihak lain
yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, dapat dikatakan bahwa ketika seseorang telah melakukan akad atas ijarah atau akad atas ju'alah, maka semua pihak yang terlibat di dalam suatu akad tersebut haruslah melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan prinsip syariah. Saya rasa begitu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Zian. Mungkin cukup sekian presentasi kita pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.